Disrupsi itu ada sesuatu yang baru, kemudian yang lama itu akan hilang, tergantikan. Itulah disrupsi gitu maksudnya. Jadi tidak menutup kemungkinan bagi orang tua yang mungkin tidak siap dengan kondisi itu akan lebih banyak mengeluh gitu. Saya seringkali mengedukasi para guru-guru gitu ya, para orang tua yang kadang-kala pada waktu saya ngisi jadi pemateri gitu di hadapan mereka, mereka selalu mengeluh, anak sekarang itu zamannya main begini media sosial dan begitu. Kemudian saya tanya ke mereka, punya akun TikTok nggak? Enggak. Punya akun Instagram nggak? Enggak. Tuh. Kemudian mungkin akun-akun media sosial yang lagi in gitu ya, sekarang di anak-anak muda, mereka enggak. Nah, kenapa enggak? Jawabannya satu, banyak konten negatifnya. Nah, enggak salah memang gitu, apa yang disampaikan memang banyak konten negatifnya. Tapi saya bilang begini, kenapa banyak konten negatif? Karena orang-orang yang baiknya tidak mau bikin konten. Coba kalau orang-orang baiknya bikin konten gitu ya, ya yang ada di media sosial mungkin akan lebih banyak konten yang baik gitu. Jadi kita yang merasa diri kita baik dan berusaha untuk baik, untuk membuat konten yang baik, yang punya nilai edukasi yang tinggi gitu, yang baik gitu, sehingga kita membanjiri konten-konten tetap menghibur, tapi kontennya tetap edukatif. Nah, itu pesannya, dan dengan coaching klinik 2 ini mudah-mudahan kita semuanya dapat insight ya, pencerahan gitu dari eh, saudari ya. Nah, yang berikutnya juga ini mungkin catatan gitu ya, masukan untuk NPO, XC, bahkan untuk mungkin Zaki gitu ya di screen media. Sebenarnya kan kalau selama ini mungkin orientasinya itu selalu internal ya, gitu maksudnya selalu internal untuk trust saja gitu, anggota trust. Saya nggak tahu kalau yang hadir saat ini nih, Kurato atau Indi, anak-anak trust aja pesertanya atau ada juga yang luar? Anak trust aja Pak. Ya. Nah, maksud saya begini, kalau misalkan menurut kita menarik dan menurut teman-teman juga kemudian ini punya nilai jual gitu, nggak ada salahnya misalkan eh, buka gitu ya untuk orang lain. Hanya saja sifatnya kalau misalkan untuk yang lain ya katakanlah misalkan ada retribusinya misalkan 10.000 misalkan. Nggak usah besar-besar gitu, tapi ada nilai perjuangan gitu, menunjukkan dia sungguh-sungguh mau ikut. Saya kira materi yang disampaikan oleh Sekjen itu akan sangat berharga gitu ya. Banyak orang juga yang butuh gitu. Nah, mudah-mudahan nanti mungkin bisa dikemas gitu ya. Jadi dibuka selebar-lebarnya gitu ya. Agenda kan coaching klinik ini kan bukan agenda dadakan gitu ya, ada dalam program, artinya kalau di share di IG gitu, di promote gitu, dan mungkin akan ada orang-orang yang memang ikut. Nah, sebenarnya kasarnya mau begini, nanti ngaruhnya ke fundraising gitu maksud saya gitu ya. Jadi eh, anak-anak trust juga bayar, misal gitu, 10.000 hanya saja khusus untuk anggota trust gitu ya. 10.000-nya itu disubsidi gitu oleh trust. Jadi bahasanya siapa yang ikut coaching klinik itu ya berbayar gitu, berbayar. Hanya privilege-nya bedanya antara anggota trust dan bukan anggota trust. Kalau anggota trust disubsidi oleh trust, gitu harga tiketnya. Sedangkan untuk orang yang belum jadi anggota trust, dia harus bayar retribusi. Sekaligus juga itu jadi ajang promote buat trust. Kalau memang dia tertarik dengan agenda trust, mendingan saya ikut trust deh, gitu sekalian gitu. Kan itu juga jadi ajang rekrutmen gitu buat anggota trust. Nah mungkin eh, difikirkan ke arah sana ya gitu ya, oleh Tori, Kiki dan yang lainnya termasuk juga ini gitu. Jadi nggak ada masalah gitu ya, apa yang toh juga nggak mungkin apa yang menjadi apa yang mau disampaikan oleh pemateri kita ya gitu maksudnya. Nah, kecuali ada pesan khusus dari pemateri, ini acaranya free, nggak boleh berbayar dan begitu seterusnya gitu. Ya intinya begini, kalau sama sekali tidak ada, orang kadang-kala meremehkan gitu. Fenomenanya banyak yang kadang-kala yang berbayar justru malah lebih tertarik gitu daripada yang gratisan. Gitu ya. Nah ini juga dari sekian banyak anggota trust,
yang hadir saat ini cuma 68 gitu loh. Nah, nggak tahu kalau misalkan yang lainnya kenapa. Itu mungkin gitu ya, catatan masukan gitu loh untuk agenda coaching klinik ke depan gitu loh. Kalau bisa coaching klinik 2 ini berjalan, coaching klinik 3-nya kemudian sudah ini gitu, dipromosikan gitu ya, di-endorse gitu. Kalau misalkan kurator lain yang mungkin punya media sosial, kemudian punya follower sekian ribu gitu kan, itu berarti bisa jadi nambahin ini kan gitu ya, nambahin apa, daya tarik barangkali. Atau bisa jadi pematerinya mungkin karena memang cukup terkenal gitu ya, saya kira dari Septi mungkin punya follower banyak gitu. Nah itu kan bisa jadi promote juga gitu ya, buat ini gitu ya, pemateri dan begitu seterusnya. Itu mungkin gitu ya pesannya. Dan saya berusaha setiap event selalu memberikan masukan gitu, arahan yang mungkin bisa diimplementasikan di agenda-agenda berikutnya. Mari untuk memberkahi agenda kita pada pagi hari ini, kita sama-sama awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan lafaz basmalah semua agenda yang kita jalani ini Allah catat sebagai amal ibadah gitu. Karena kalau sekedar kumpul-kumpul ya mungkin tidak bermakna ya, tetapi kalau kumpul-kumpul kita bermakna dan Allah catat sebagai amal ibadah, nggak ada ruginya gitu ya. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi ke kurator lainnya dan Indi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak kepada Pak Arya Sudiana MSI atas sambutannya. Iya, di sini ternyata udah ada pemateri kita nih, yaitu Kak Septi Michan. Kita sambut dulu ya. Selamat datang nih Kak Septi Michan. Ya, terima kasih Mbak Aini. Halo semuanya. Alhamdulillah. Kalau kakak gimana? Alhamdulillah, luar biasa hari ini ya. Baik, selamat datang ya Kak Septi. Selamat bergabung nih di acara Coaching Klinik 2. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan CV pemateri. Nah, sebelum membaca CV dari pemateri, aku mau tanya dulu nih ke teman-teman. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya materinya tuh bakal seperti apa gitu. Kan tadi pemateri udah tahu nih. Materinya kira-kira materinya kira-kira apa sih yang akan disampaikan gitu. Mungkin ada yang udah tahu ya. Ini aja kali Kak, harapan dari teman-teman. Boleh tanya. Nah, mungkin teman-teman boleh nih kasih tahu gambaran awal teman-teman ini pas lihat judulnya, pas lihat pamfletnya, ini materinya tentang kayak gimana sih? Ini di kolom chat. Kira-kira kayak gimana sih materi yang bakal disampaikan sama Kak Septi kan? Ayo dong, ini sambil cek ombak juga ya nih teman-teman. Karena harus semangat nih, materinya udah ada, Kak Septi, teman-temannya juga harus semangat. Mungkin teman-teman masih malu kali ya, dan belum mengenal nih Kak Septi mungkin ya, masih ada yang belum mengenal gitu. Nah, karena itu mungkin kita bacakan aja ya langsung CV gitu. Karena nanti materinya ini akan disampaikan nih oleh Kak Septi Michan. Nah, daripada tak kenal maka tak sayang, maka kita perkenalkan dulu nih lewat CV. Ya, dipersilahkan Kak ini untuk Nah, sebelumnya izin membacakan CV ya, Kak Septi. Untuk pemateri pada Coach Klinik 2 kali ini, pematerinya yaitu adalah Kak Septi Michan sebagai Social Media Manager dengan Instagram @michan_creative. Nah, Kak Michan ini adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak yang bekerja secara freelance sebagai desain grafis dan pengelola media sosial khususnya Instagram. Dengan keahlian yang tentunya berbagai macam ya nih teman-teman, ada content planning, graphic
design, digital marketing, dan copywriting. Nah, Kamichen ini juga membuka sertifikat jasa yang meliputi graphic design, yaitu desain konten, logo, marketing kit, website, banner, dan juga lainnya. Lalu ada content planning, yakni merencanakan konten untuk pemasaran media sosial, serta menjadi speaker atau trainer untuk materi-materi yang berhubungan dengan sosial media marketing. Nah, Kamichen ini juga mengelola beberapa komunitas nih, teman-teman. Yang pertama, sebagai tim desain. Lalu ada Sri Kandi Indonesia sebagai co-foundernya, dan yang paling keren ini Ngan Pak Kuy. Nah, Kamichen ini sebagai foundernya. Teman-teman juga bisa nih follow akun Instagram, yaitu Kak Michan, yaitu @septimichan, atau bisa Facebooknya Septimichan Maria Uta, atau bisa hubungi dari WA ya, 0858 95 62 9698. Nah, kita langsung aja nih. Halo Kak Michan, halo lagi nih. Ya, halo Aini. Makasih banget nih ya Kak sebelumnya. Kayaknya lagi banyak banget kesibukan. Lalu Ya. banyak yang dikelola. Kebetulan ini tadi juga baru pulang ambil rapotnya anak-anak karena udah ini ya musim kenaikan kelas ya. Jadi sedikit terlambat. Makasih banget sebelumnya karena udah nyempatin waktunya di sela-sela kesibukannya. Masih sempat berbagi ilmu sama kita-kitanya anak-anak. Ini mau dilangsung atau kita tunggu sesi apa? Boleh Kak, langsung aja nih, karena teman-teman juga kayaknya udah nggak sabar nih Kak. Baik, untuk waktunya dipersilahkan kepada Kak Michan. Ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk partisipannya mungkin bisa on cam dong. Untuk yang bisa on cam biar lebih interaktif ya. Coba saya mau lihat dulu kira-kira ini untuk pesertanya ini wah, para UKM ya. Berarti para calon orang sukses semua, pengusaha sukses semua. Coba saya mau lihat dulu kira-kira siapa aja yang udah on cam. Ya, sebelumnya saya mau menyapa dulu untuk Bapak Ria Sudiana. Ya, Bapak ya, Mbak. Ya, pembimbing atau di Pembina UKM. Pembina UKM-nya Pak ya. Luar Iya. biasa sekali. Jadi untuk coaching kliniknya ini udah memasuki batch 2. Luar biasa. Berarti yang saya dengar tadi untuk eventnya itu gratis sebenarnya Pak ya. Iya. Luar biasa. Tapi masih sifatnya internal. Oh, gitu. Ya. Iya. Ya, semoga nanti di batch 3 pesertanya bisa bertambah dan juga bisa menjangkau untuk UKM yang lebih luas ya. Jadi bukan internal aja, tapi juga menjangkau ke seluruh Indonesia. Karena program-program seperti ini tuh memang dibutuhkan gitu ya oleh para pengusaha-pengusaha pemula gitu. Berbayar pun tidak masalah karena memang sifatnya ini adalah investasi leher ke atas gitu, dan memang benar seperti yang disampaikan oleh Bapak Ria tadi bahwa orang itu cenderung lebih serius ya belajar sesuatu yang ketika dia mempelajari sesuatu tersebut dia mengeluarkan investasi seperti itu. Jadi kesannya tidak meremehkan. Jadi semoga nanti di batch selanjutnya bisa menjangkau lebih luas lagi dan pesertanya bisa lebih banyak lagi. Oke, saya mau sapa dulu teman-teman yang udah on cam. Ada Mas Ahmad Halif, ada Mas Nuri. Terus siapa lagi nih? Iya. Yang perempuan pada malu-malu ini ya. Oke. Jadi langsung aja untuk hari ini. Saya juga waktu ditawari untuk ngisi materi itu cukup tertarik juga ya untuk karosel, desain karosel. Lebih dikenalnya itu untuk karosel ini adalah microblog gitu kan. Padahal meskipun microblog itu adalah sebuah kegiatan blogging ya, blogging, tapi dengan pesannya itu yang lebih singkat daripada blog-blog yang ada di website gitu.
Tapi ternyata memang fenomena konten carousel ini masih sangat diminati di sekarang ini. Setelah kehadiran Reel tentu saja ya, kalau misalkan teman-teman menggunakan Instagram, tetap carousel ini masih banyak peminatnya. Gitu. Apalagi untuk konten-konten yang sifatnya edukatif gitu ya. Jadi konten carousel ini masih banyak peminatnya. Jadi nggak perlu khawatir apakah ini masih tren ya Kak ya, kan carousel ini udah beberapa tahun yang lalu gitu kan, udah dari tahun 2019 kan boomingnya gitu kan. 2019 2020 itu udah banyak banget yang ini. Apakah sekarang 2022 masih relevan untuk digunakan, masih banyak yang minat, jadi jangan khawatir karena untuk konten-konten yang sifatnya edukatif itu konten carousel itu masih banyak peminatnya gitu ya. Tapi tetap teman-teman juga selaku UKM jangan sampai ketinggalan tren nih gitu kan, meskipun ya ini carousel microblog masih banyak dan sesuai dengan niche konten saya, niche akun saya, usaha saya, tapi juga tetap harus mengikuti tren yang ada. Misalkan sekarang lagi trennya Reel ya, teman-teman juga harus mempelajari tren yang ada gitu ya, belajar dan juga. Oke, langsung aja biar nggak terlalu lama saya izin share screen dulu untuk materi hari ini ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sedikit info aja di sini saya untuk graphic designer selain menggunakan software desain seperti Photoshop dan Corel Draw, saya juga menggunakan Canva. Kenapa Canva? Karena Canva ini sangat user friendly sekali teman-teman. Desain apapun bisa kita buat di Canva. Dan terlebih Canva ini gratis gitu ya. Buat teman-teman yang mau belum bisa upgrade ke Pro, itu bisa menggunakan semua fasilitas yang ada di Canva itu secara gratis gitu ya. Dan enaknya lagi kita nggak perlu punya skill desain yang sekolah, tinggal mengasah bagaimana kreativitas kita dalam membuat desain gitu aja. Kalaupun misalkan buntu nggak ada ide, teman-teman bisa amati ya ATM dari template-template yang sudah disediakan oleh Canva. Jadi benar-benar komplit banget ya kalau misalkan teman-teman bisa memaksimalkan Canva ini untuk kebutuhan sosial media marketing teman-teman gitu ya. Semuanya pakai Instagram, pakai ya untuk kebutuhan promosi. Ya karena zaman sekarang itu Instagram itu udah seperti apa ya? Mini website untuk orang-orang yang menjalankan bisnis online gitu ya. Bisa sebagai kartu nama juga gitu kan. Saya dulu mungkin masih pakai kartu nama yang konvensional gitu kan, kalau kemana-mana suka sebar-sebar kartu nama. Tapi sekarang cukup info aja akun Instagram saya, nah itu mereka sudah bisa langsung tahu, oh saya adalah seorang social media manager, oh saya adalah ibu rumah tangga, oh saya. Jadi semua detail tentang diri saya orang lain itu bisa langsung tahu. Jadi kita misalnya lebih hemat juga gitu kan, nggak pernah cetak-cetak kartu nama lagi gitu ya. Jadi pesan saya sih buat teman-teman yang mulai menjalankan bisnisnya di online gitu ya, jangan hanya menyiapkan untuk akun Instagram usahanya aja, tapi juga untuk diri sendiri gitu kan, untuk membangun personal branding sebagai seorang pemilik usaha gitu. Karena eranya sekarang itu si business owner-nya itu juga tampil di depan gitu ya. Jadi orang tahu nih, oh yang punya brand ini adalah si ini, oh orang yang jalan usaha ini tuh si ini gitu ya. Jadi nggak cukup hanya dengan satu akun Instagram untuk jualan aja, tapi juga untuk akun Instagram diri sendiri. Nah, untuk materi hari ini, how to make carousel post in Canva, ini adalah spesial materi buat teman-teman di Trust ya, UKM Trust, benar nggak sih namanya? Trust UKM ya? Betul, Kak. UKM Trust UKM ya, di event coaching klinik batch 2. Bersama saya Septi Michan, untuk profilingnya tadi sudah di-share, jadi saya seorang social media manager. Seorang social media manager untuk usaha yang saya geluti di bidang pemasaran sosial media, yaitu di @michan kreatif.
ini juga saya juga owner Instafit Design. Instafit Design ini adalah bisnis pertama saya sebelum sosial media marketing ya. Itu untuk di layanan jasa desain, dan ini saya full menggunakan Canva. Kemudian saya juga founder dari komunitas Canva Yuk, komunitas user Canva ya, Canva user untuk perempuan. Jadi khusus perempuan aja. Untuk yang cowok-cowok tidak diterima di sini. Kemudian saya juga seorang graphic designer dari komunitas ibu-ibu doyan nulis. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam tentang saya, pengen belajar-belajar juga, bisa follow Instagram pribadi saya @sertinichan, atau juga bisa save kontak person saya di nomor WhatsApp 0858 9562 9698. Ya. Nah, untuk hari ini kita mau ngapain aja sih? Biar teman-teman ada bayangin, oh kira-kira nanti apa aja sih yang disampaikan oleh Kak Septi gitu ya. Jadi yang pertama saya tentu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu carousel. Ya, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, nanti banyakin di prakteknya aja ya. Kemudian yang kedua ada rules, ada aturan dalam membuat konten carousel. Oh ada aturannya Kak? Gitu. Yang sama dengan kalau kita bikin desain pasti juga ada aturan. Berbisnis pun juga ada aturan. Jadi untuk membuat konten carousel ini juga ada aturannya. Kemudian yang ketiga ada tutorial, kita langsung praktek membuat satu desain carousel. Dan yang terakhir ada challenge, itu nanti dari tim Trust ya untuk challenge-nya. Yang pasti teman-teman harus ikut untuk mempraktekkan materi yang udah kita bahas hari ini. Oke, kita mulai dari introduction-nya dulu. Apa sih carousel itu? Sebenarnya untuk istilah carousel itu adalah istilah gitu ya, fitur sih sebenarnya, fitur yang disediakan oleh media sosial gitu kan, itu Instagram atau Facebook. Dulu awal-awal masih Facebook ya yang memunculkan fitur ini, di mana kita bisa memposting lebih dari satu gambar gitu. Lebih dari satu gambar yang bisa digeser-geser. Waktu itu pertama kali muncul di untuk iklan Facebook gitu, iklan carousel. Namun akhirnya sekarang ini untuk fitur carousel ini bisa dinikmati atau tersedia di Instagram, Facebook, dan juga LinkedIn. Gitu. Jadi nggak cuma di Instagram aja nih. Gitu. Kalau di Instagram kita memanfaatkan fitur album gitu ya untuk memposting lebih dari satu gambar. Nah, carousel post ini juga sangat cocok buat teman-teman yang menjalankan microblogging gitu. Atau yang mungkin udah punya blog gitu kan. Kalau blog kan harus tulisannya panjang gitu, dipersingkat menjadi konten carousel dan diposting di media sosial, jadi nggak perlu lagi bikin blog gitu ya. Kemudian kenapa sih harus bikin konten carousel? Jadi konten carousel itu memungkinkan kita untuk menyajikan informasi lengkap dalam satu konten tanpa harus dipecah-pecah atau terpisah. Nah, kalau misalkan nih di Facebook gitu kan, kita bisa menuliskan status itu panjang banget kan sampai beberapa karakter. Sehingga informasi yang mau kita sampaikan itu lengkap dari awal sampai akhir. Tapi kalau misalkan di Instagram, kita itu terbatas oleh karakter yang di caption. Nah, akhirnya apa? Kita akali ya, Instagram memberikan solusi dengan adanya fitur album. Dan ini dimanfaatkan oleh para konten kreator ya, para desain konten untuk membuat desain carousel, menyajikan sebuah informasi dalam bentuk desain, kemudian diposting dalam menggunakan fitur album. Nah, ternyata konten carousel ini memiliki tingkat interaksi yang paling tinggi dibandingkan tipe konten lainnya. Jadi kalau misalkan single post gitu kan, cuma satu postingan aja itu ya udahlah, cuma ini aja. Tapi ketika kita memposting konten carousel, itu audiens akan lebih lama ya menggunakan waktunya untuk membuka akun Instagram kita. Jadi yang tadinya cuma lewat aja gitu kan, lihat posting kita cuma satu gitu, cuma dilihat. Tapi ketika ada konten carousel itu dia akan menggunakan waktunya lebih banyak gitu, lebih lama. Nah, itulah yang akan membuat interaksi di akun Instagram kita itu meningkat gitu ya. Nah, untuk membuat konten carousel ini sebenarnya gampang banget. Teman-teman tinggal siapkan aja untuk aplikasi desainnya. Terserah mau pakai apa. Tapi untuk di hari ini kita akan menggunakan Canva ya. Kemudian kita siapkan juga image splitter.
Nah, kenapa image splitter ini dibutuhkan? Image splitter ini untuk membagi konten yang udah kita buat. Jadi nanti ada dua jenis ya, ada dua jenis desain konten carousel. Ada yang berupa single post gitu kan. Jadi nggak perlu dipotong. Tapi kalau misalkan kita mau bikin desainnya yang nyambung, nah itu harus dipotong. Nanti kita akan menggunakan Paint Tools ini ya. Ini bisa via online, jadi nggak perlu download aplikasi. Barangkali mungkin handphonenya, aduh kalau misalkan harus download aplikasi ini udah penuh banget kak, gitu. Nggak perlu khawatir karena bisa via online. Kemudian kita siapkan materi konten karuselnya dan juga untuk akun Instagram yang pasti atau akun sosial media untuk posting hasilnya. Nah, masuk ke aturan membuat konten karusel. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa semua hal itu di dunia ini itu pasti ada aturannya. Supaya apa? Supaya kita bisa on track gitu ya. Jadi nggak melebar kemana-mana. Kita tahu oh harus tahapan awalnya sampai akhir itu seperti ini. Sama dengan konten karusel, kita tidak hanya berbicara tentang desainnya. Tidak hanya berbicara oh desain antar setnya harus begini-begini, tidak. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyajikan materi yang ingin kita sampaikan kepada audiens itu di setiap slide-nya dengan menarik dan bisa memberikan cerita dari jauh-jauh hari. Jadi kayak kita nih ada yang buat bocor ya. siapa Bisa dibantu mood mungkin sudah. Karena pada intinya untuk konten carousel ini adalah inti dari konten carousel adalah storytelling. Nah, di sini keahlian teman-teman dalam menceritakan sebuah konten itu harus benar-benar diasah gitu ya. Jadi bagaimana kita menyajikan sebuah cerita kemudian dibagi dalam bentuk slide. Itu adalah konten carousel. Nah, dalam membuat konten carousel, kita bisa menggunakan panduan yang saya share ini ya, carousel checklist. Karena yaitu tadi, untuk konten carousel intinya adalah storytelling. Bagaimana kita bisa menceritakan isi dari konten yang kita buat dari slide awal hingga slide akhir itu dengan alur yang menarik yang bisa membuat audiens itu tertarik untuk melanjutkan membaca konten carousel kita. Gitu. Nah, ini teman-teman bisa contek, screenshot, atau mungkin nanti untuk materinya akan saya bagikan ya di akhir ya. Jadi teman-teman bisa pakai panduan ini untuk membuat konten carousel. Di slide yang pertama, itu kita tunjukkan masalahnya apa dulu. Nah, biasanya di sini kita pakai untuk headline, untuk judul dari konten kita. Gitu. Misalkan, langkah mudah membuat konten carousel dengan Canva. Nah, itu adalah masalah yang ingin kita bahas, masalah yang ingin kita angkat. Kemudian di slide kedua, kita detailkan nih masalahnya apa. Gitu kan. Misalkan kita kasih info, ingin membuat tampilan Instagrammu menarik dengan konten carousel, atau ingin meningkatkan interaksi di Instagrammu dengan konten carousel, nah itu adalah masalah. Kemudian beri sejumlah harapan. Jangan khawatir karena ya, itu kita sampaikan di slide ketiga. Kemudian slide keempat hingga slide ke-8 kita berikan solusi dari masalah yang kita angkat. Misalkan mulai masuk ke tipsnya dan lain sebagainya. Baru kemudian di slide 9 kita kasih kesimpulan. Kesimpulannya apa nih gitu. Oh, ternyata mudah sekali ya membuat konten carousel ini seperti itu. Baru yang terakhir, jangan lupa untuk disisipkan call to action. Nah, call to action ini macam-macam, tergantung dari kebutuhan teman-teman. Misalkan teman-teman ingin mereka yang sudah baca konten teman-teman follow akun teman-teman, atau misalkan nih untuk dari Trust UKM ya, dari UKM Trust ini mau share tentang coaching klinik batch 3 gitu ya. Di akhir sesi bisa dilampirkan mungkin promo pendaftaran dari coaching kliniknya. Atau mungkin kalau teman-teman di UKM misalkan permasalahannya membahas tentang diet gitu. Misalkan jualannya jualan produk diet gitu. Di slide awalnya ditunjukkan masalahnya tentang berat badan
gitu ya. Kemudian di 4-8 itu solusinya. Dan di slide 8 ini itu mungkin bisa ditambahkan untuk produknya. Dan di slide yang terakhir bisa ditambahkan untuk promosi produknya. Gitu ya. Intinya call to action itu tidak harus selalu setiap postingan itu follow akun ini, nah, tidak selalu. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman gitu ya. Kalau misalkan konten yang disajikan ini adalah tujuannya nanti menggiring ke hard selling supaya beli produk teman-teman, di situ di akhir bisa ditambahkan pemasaran produknya. Nah, untuk tutorial di sini saya akan jelaskan ada 2 jenis konten karusel. Yang pertama adalah discontinuous. Jadi istilah-istilah ini sebenarnya saya buat sendiri untuk memudahkan. Jadi membedakan desain antara konten karusel yang satu dengan yang lain. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa lihat konten karusel itu yang penting adalah posisinya lebih dari satu gitu ya. Jadi terserah mau desainnya yang di awal itu mau pakai background merah, yang kedua kuning, yang ketiga biru, bebas. Desainnya nggak nyambung. Jadi tiap slide-nya itu berdiri sendiri. Tapi untuk materinya tetap nyambung. Ya. Kemudian ada continuous. Jadi continuous ini dari awal sampai akhir itu desainnya nyambung terus seamless gitu ya. Jadi kayak ya memang ada alurnya, ada bercerita. Nah, seperti itu. Kalau misalkan yang discontinuous itu teman-teman bisa gunakan template yang ada di Canva karena di Canva juga sudah menyediakan gitu ya. Tinggal cari aja, nanti akan saya praktekkan juga. Kita cari di template-nya carousel gitu, dia sudah memunculkan template-template carousel yang bisa teman-teman pakai gitu. Kalau misalkan yang untuk continuous, nah kita harus bikin sendiri nih. Kita harus mulai dari menentukan ukuran panjang kanvasnya. Misalnya mau bikin untuk 3 slide. Nah, satu slide-nya itu ukurannya 1080 pixel ya. 1080 pixel untuk satu slide. Gitu ya, itu ukuran normal. Nanti berarti tinggal dikalikan 3. Gitu. Nanti kita akan langsung praktek juga. Nah, ini ada bahan untuk kita praktek hari ini. Desain continuous carousel ya, dengan jumlah 9 slide. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin konten carousel, teman-teman siapkan dulu materinya biar apa? Biar tidak terlalu lama di depan laptop ya untuk mikirin desainnya. Maksudnya mikirin materinya. Jadi ketika masuk ke laptop gitu ya, masuk ke Canva, teman-teman udah siap desain gitu. Untuk materinya udah disiapin gitu ya. Jadi misalkan untuk slide 1 judulnya kita akan pakai ini. Ini untuk praktek kita ya, langkah mudah agar foto produk menarik. Kemudian di slide 2, slide 3, dan lain sebagainya. Nah, kita akan langsung masuk ke Canva. Nah, di situ tadi kita akan membuat suara saya feedback ya? Kita akan membuat sebanyak 9 slide. 9 slide itu dengan ukuran kanvasnya itu satu kanvas untuk 3 slide. Jadi kalau misalkan, halo, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Kak. Oke, soalnya di sini kayak feedback. Kalau ukuran normalnya itu adalah 1080 ya, ini normal. Ini normalnya. Karena kita mau bikin nyambung untuk 3 slide itu kita bikin nyambung, berarti untuk lebarnya kita kalikan 3. 32, 40. Seperti ini ya. Buat desain baru. Oke. Nah, ini adalah ukuran kanvas untuk 3 slide. Nah, supaya mudah, teman-teman, kalau misalkan akses Canva-nya lewat laptop, teman-teman bisa keluarkan untuk penggaris
rules-nya, untuk menandai kira-kira slide 1 itu posisinya di mana sih gitu ya. Jadi masuk ke file, kemudian di sini tampilkan penggaris ya. Ini kan belum muncul ya, yang tadi sudah muncul, sekarang hilang. Kalau misalkan dimunculkan akan muncul penggaris seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk apa sih penggaris ini? Nah, kita bisa memberi tanda gitu ya. Misalkan dari satu kanvas ini kita mau bagi menjadi 3 slide. Itu caranya dari sisi sini. Ini teman-teman bisa lihat ya perubahan tanda kursornya. Nah, itu tinggal di drag aja. Digeser ke kanan. Misalkan 1080 ya untuk satu slide. Kemudian berarti yang kedua 2160. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa oh ternyata untuk slide yang pertama itu areanya di sini, slide kedua di sini dan seterusnya. Jadi nanti kita bisa mudah nih untuk meletakkan elemen-elemen yang akan kita gunakan di konten carousel kita supaya ketika diposting di Instagram hasilnya terlihat nyambung, gitu ya. Nah, kita lihat dulu tadi untuk yang pertama adalah judul. Kita copy ya. Untuk shortcut ininya sama seperti kalau kita pakai Word. Kalau copy ya Ctrl+C, kalau paste Ctrl+V dan lain sebagainya gitu ya. Kita copy dulu judulnya, kita pindahkan ke sini. Ubah fontnya. Nah, untuk konten carousel itu kita biasanya menggunakan padu padan font ya teman-teman. Jadi usahakan untuk font judul, untuk subjudul, untuk penjelasan itu berbeda supaya yaitu tadi supaya menarik gitu. Misalkan kita mau ubah jadi huruf besar aja. Seperti ini. Kita masukkan dulu materinya, baru nanti kita desain ya. Ini yang biasa saya lakukan, jadi nanti kita bisa fokus ke desainnya aja gitu. Untuk 3 slide dulu ya. Nah, kita akan buat warnanya yang menarik. Kita akan bikin desainnya dengan warna yang menarik. Teman-teman bisa cari rekomendasi warnanya di sini. Atau bisa pilih warnanya sendiri di sini. Kalau misalkan teman-teman sudah punya brand marketing sendiri ya, nah teman-teman bisa masukkan di Canva ya. Kalau misalkan pengguna Canva Pro, teman-teman bisa masukkan misalkan untuk logo usahanya apa, jadi color palette-nya itu semuanya sama. Jadi kita mau bikin desain apapun, kita bisa ambil untuk color palette-nya gitu ya. Kayak gini, misalkan ini untuk klien-klien saya. Kayak gitu. Kita akan pakai warna ya kuning aja ya, biar lebih nyala. Oke.
Untuk kombinasi fontnya juga teman-teman bisa pakai rekomendasi dari Canva. Misalkan bingung harus apa ya padu padannya yang bagus, karena Canva juga sudah menyediakan. Jadi nggak perlu repot-repot mikir kalau misalkan nggak sempat untuk berkreasi sendiri, bisa manfaatkan yang ada di Canva. Nah kayak gini. Pakai kombinasi ini, kita lihat fontnya apa dia. Oke. Bagian ini kita pakai ini, untuk judulnya kita pakai ini. Karena dia akan otomatis muncul di daftar font gitu ya. Jadi nggak perlu menghafal fontnya apa ya gitu. Tapi emang lebih bagus dihafal sih ya. Kalau misalkan untuk desainer grafis ya harus menghafal gitu. Tapi kalau misalkan untuk kebutuhan konten biasa ya nggak perlu dihafal juga. Teman-teman bisa manfaatkan cara seperti ini. Oke, kita ubah semua. Nah, kalau misalkan seperti ini kan masih polos nih. Yang bikin menarik dari desain carousel itu adalah desainnya gitu kan ya. Yang menarik dari carousel itu adalah desainnya. Desain pandangan pertama desainnya apa gitu ya. Nah, kita tambahkan elemen. Jadi tidak hanya background polos biasa, kita tambahkan elemen. Elemennya pun teman-teman bisa pakai elemen grafis atau pakai foto, gitu ya. Di sini saya akan pakai foto aja. Kita pakai saya akan ambil untuk smartphone. Cari yang background aja. Yang kira-kira kita letakkan di antara perpotongan slide 1 dan slide 2. Ini tujuannya untuk memunculkan sisi nyambungnya gitu ya, sisi continuous-nya. Kemudian biar lebih menarik kita masukkan gambar di bagian handphonenya. Kita mau kasih apa? Skincare. Ya seolah-olah ini adalah foto produk gitu ya. Nah, yang terpenting kalau misalkan kita mau bikin desain itu adalah memahami keyword ya teman-teman. Jadi kira-kira kata kunci apa sih yang harus kita gunakan untuk mencari elemen-elemen gitu ya, untuk foto gitu. Teman-teman harus tahu gitu. Kira-kira aku harus ngetik apa gitu. Dan ini sebenarnya bisa dipelajari kalau misalkan kita terbiasa gitu ya. Udah terbiasa pegang desain, nanti pasti lama-lama bakalan tahu, bakalan terbiasa.
kita kasih efek shadow. Harus pelan-pelan ya biar videonya dapet. Oke. Udah agar foto produk benar sebelum berproses. Untuk judulnya, fontnya kita langkah mudah. Terus kemudian yang di sini, nah ini gambarnya kan kelihatan kepotong nih teman-teman. Teman-teman bisa akali dengan memberi kasih elemen. Nah, supaya nyambung dengan slide selanjutnya, kita arahkan ke lab 3 ya. Si konten. Harus diatur-atur dulu. Ini kita kelompokkan aja biar lebih bergeser-geser. Dulu biar makin cantik lagi, di antara sini kita kasih elemen lagi foto produk.
Terima kasih. Sudah. Kita lanjutkan ke slide 3. Ini masuk ke secuil harapan. Kita lihat dulu. Kira ada yang kurang menarik. Terima kasih. Harus sabar ya. Mau tanya apa ya? Kalau misalkan nanti ada itu boleh banget ya. Jadi nanti kita bisa langsung diskusi. Punten Kak Septi, ini slide-nya share screen-nya nge-freeze ya Kak ya? Oh, Ini sih enggak. sudah. Sudah ya? Tadi soalnya ternyata nge-freeze Kak. Oh ya. gitu. Terima kasih Kak. Mungkin karena ini jaringan ya. Oh iya. Soalnya tadi sempat ada ini sih, ada notice kalau connection-nya lagi trouble. Iya Kak. Tidak apa-apa Kak. Ya. Untuk mempercantik background-nya, saya akan kita sudah bikin 3 slide ya.
Kemudian yang kedua, kita copy aja, kita hapus, kita masukkan dulu materinya. Slide keempat dan jadi usahakan untuk konten carousel itu kita udah nyiapin materinya terlebih dahulu gitu ya. Jadi jangan baru mikirin materinya ketika buka Canva gitu, nanti malah makin lama gitu. Ini udah masuk ke tipsnya. Sini kita bisa tambahkan. Nah, di posting ini ada beberapa tips yang bisa kamu coba untuk menghasilkan foto produkku sendiri layaknya foto produk profesional. Yuk simak gitu ya, biar lebih pintar. Kita bisa kasih tambahan. Nggak bisa bilang ya. Terus yang pertama, kita kayaknya fontnya lebih bagusan ini ya daripada ini. Jadinya kita berwarna polos. Nah, untuk elemennya biar teman-teman bisa sesuaikan dengan isi dari materinya, isi dari kontennya. Jadi kita kasih
apa ya? Sesuai dengan kontennya. Jadi ciri khasnya untuk continuous carousel post itu adalah selalu ada elemen ya yang kita tambahkan di antar slide. Di antar slide-nya itu kita elemen-elemen kayak gitu ya yang nyambung, yang bisa nyambung ke slide berikutnya. Fontnya jangan lupa disamakan ya teman-teman, biar harmonis, biar kelihatan sama ya. Jadi orang kalau misalkan baca, kalau tiba-tiba kalau misalkan untuk poin-poin, untuk tips gitu, mulai misalnya tipsnya 5 cabutnya ya sama semua gitu ya, misalkan poinnya 35 ya 35 semua. Karena nanti kalau sudah beda materi, beda pembahasan, boleh kurang sendiri juga. Punten Kak Gati, suaranya kecil Kak. Oh kecil ya? Mic-nya jauh. Lupa kalau di. Oke.
Gimana, sudah ngantuk? Nah, usahakan untuk perpotongannya itu hanya pada elemen pakai, bukan pada isi materinya, gitu ya. Jadi itulah tadi kenapa kita membutuhkan bantuan rules tadi ya, garis bantu, supaya kita tahu bahwa untuk meletakkan perpotongannya ini tidak pada materi yang kita buat, gitu. Jadi jangan sampai tulisannya kepotong atau bagian dari yang untuk tulisannya itu terpotong, gitu ya. Oke, biar nggak ngantuk, mungkin ada yang mau tanya-tanya, bisa ini ya, open mic, biar nggak ngantuk, kira-kira tanya apa? Boleh, boleh banget. Mau tanya apa tools untuk ini, untuk shortcut untuk ini, cara untuk ini, boleh. Nanti jadi saya sambil ngerjain ini, saya bikin desainnya sambil jawab pertanyaan teman-teman. Sebenarnya banyak banget elemen yang kita pakai ya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Pak, aku mau sambil tanya boleh? Sambil Oke, boleh, boleh. Kadang tuh aku juga suka ngedit di Canva. Nah, ada kesulitan pas ini sih nyari-nyari elemennya. Jadi pengen yang sama atau selaras gitu, cuma malah nggak dapet gitu Kak. Coba boleh kasih tau nggak sih trik-triknya Kak? Oh, jadi elemennya mau yang senada gitu ya? Iya, Nah, cuma kadang nggak dapet. biasanya itu nanti Canva itu merekomendasikan untuk magic elemen. Jadi kalau misalkan kita klik di sini nih elemen gitu kan. Nah, di sini ada rekomendasi ajaib semuanya. Atau kalau misalkan teman-teman kesulitan, misalkan namanya apa gitu ya, gak tahu keywordnya apa, teman-teman bisa buka template yang ada di Canva, cari aja. Misalkan mau cari yang estetik gitu ya, klik di sini estetik gitu. Maka Canva biasanya akan memunculkan untuk template yang menggunakan elemen-elemen estetik. Nah, di situ teman-teman bisa klik di bagian elemennya. Saya kasih contoh di sini ya. Nah, di bagian elemennya itu, ini kalau diklik, nah, kita nggak tahu nih namanya apa. Teman-teman bisa klik di bagian infonya. Cari tahu di sini, oh, ini ada namanya. Kemudian ada karyanya siapa. Biasanya apa Canva kreator ya, itu mereka biasanya membuat elemen-elemen itu yang sama semuanya gitu. Jadi bisa di, dibuka
berdasarkan keywordnya. Kalau misalkan di sini muncul di sini keywordnya gitu ya, di sini tidak ada. Di sini teman-teman bisa lihat langsung di karyanya langsung gitu. Biasanya, oh ini berarti dia nggak ada karya lain. Jadi bisa dilihat di sini. Oh, brands with leaves illustration gitu ya, bisa diketik di sini. Biasanya di sini ada kata kunci yang bisa diklik. Nah, kayak gini. Nah, ini biasanya akan memunculkan desain-desain yang serupa, elemen-elemen yang serupa gitu. Kan atau bisa langsung menuju ke ilustratornya. Nah, di sini banyak banget. Itu kalau misalkan nggak nemu bisa pakai elemennya, keywordnya. Maka dia akan memunculkan keyword-keyword yang serupa gitu. Kalau saya selama ini ya sambil berjalan gitu membuat desain, ketika menemu elemen yang lucu itu biasanya saya simpan sebagai bank elemen saya gitu. Nah, cara nyimpennya gimana? Teman-teman bisa klik bintang di sini atau start ya. Nah, ini akan muncul ketika kita nanti membuat desain dan membutuhkan elemen tersebut. Masuknya kemana? Nah, di sini. Dibintangi. Ada beberapa yang saya save ya. Gitu. Jadi yang sebenarnya kalau untuk Canva itu dia akan memunculkan berdasarkan kata kunci ya. Kalau misalkan kata kunci nggak nemu, bisa langsung masuk ke si pembuat elemennya. Tapi yang saya ini saya alami sih biasanya Canva itu merekomendasikan yaitu tadi elemen-elemen dengan rekomendasi ajaib. Jadi misalkan kita klik satu aja gitu, satu elemen, misalkan di sini abstrak. Misalkan kita klik satu aja elemen, maka Canva akan memunculkan rekomendasi ajaib. Dan biasanya memang untuk elemen-elemen yang bagus, yang istilahnya untuk serupa itu kebanyakan di Canva Pro gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan memang mau rencananya mau menekuni sosial dunia online marketing ya dengan memanfaatkan media Canva, saya sarankan memang untuk upgrade ke Pro gitu. Nah, kalau misalkan untuk kampus atau lembaga-lembaga pendidikan itu teman-teman bisa daftar ke Canva Edu, atau kalau misalkan komunitasnya memang terdaftar atau ada lembaga non profit gitu bisa didaftarkan ke Canva Nirlaba. Nah, itu bisa gratis teman-teman. Teman-teman bisa undang sampai 1.000 member. Jadi kalau misalkan ini coaching kliniknya ini nanti punya member banyak, bisa langsung di-join di Canva Pro yang komunitas gitu. Tapi kalau misalkan mau mandiri, mau daftar sendiri juga menurut saya biayanya cukup terjangkau gitu. Misalkan untuk yang per bulan gitu ya 90.000 itu bisa teman-teman patungan 5 orang gitu. Jadi nggak semahal itu. Jadi kalau misalkan kita upgrade Canva Pro, kita bisa pakai semua fitur-fitur yang ada logo mahkotanya seperti ini. Nah, ini kan kita bisa lihat ada banyak sekali rekomendasi ajaib yang bisa kita pakai gitu. Dan memang kebanyakan pro ya. Pro. Itu enaknya kalau misalkan udah upgrade ke pro. Nggak mahal kok, misalkan 100.000 per bulan nggak sampai ya. Kalau misalkan daftarnya lewat handphone itu ketemunya cuma 87.500 per bulannya kan 75.000 plus pajak jadi 82.500 itu bisa untuk 5 orang gitu, murah banget kan. Jadi saya sarankan untuk upgrade gitu. Mbak, siapa tadi yang tanya ya? Gitu ya. Jadi sebenarnya Canva sendiri itu merekomendasikan gitu ya untuk elemen-elemen yang mau kita pilih gitu. Tinggal pilih aja satu, nanti Canva akan memilihkan
memunculkan rekomendasi ajaibnya gitu. Kalau misalkan nggak nemu di keywordnya, bisa langsung menuju ke pembuatnya, ke kreatornya, atau kalau misalkan mentok nggak tahu, misalkan harus nyari apa ya yang sekiranya senada gitu, bisa buka aja di template Canva-nya, cari yang dia di template-nya itu pakai elemen-elemen yang senada gitu. Itu bisa dicari nanti yang berhubungan sama itu, bisa langsung ke karyanya atau pakai kata kuncinya gitu. Memang biasanya kesulitannya itu nyari kata kuncinya gitu, apa ya gitu. Tapi kalau udah nemu biasanya ya kayak gini, dimunculkan semua sama Canva yang relate gitu ya, yang senada gitu. Tinggal ganti warnanya aja gitu. Kayak gini kan sama kan, maksudnya masih sama gitu ya, ilustrasi gitu. Nanti yang 3 dimensi pun juga sama, 3 dimensi seperti itu. Gitu ya Mbak? Apakah membantu jawabannya? Menjawab? Menjawab. Terima kasih Kak Septi. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Saya pindah saja. Terlalu banyak elemen juga tidak bagus ya. Kemudian shortcut-shortcutnya sama ya teman-teman, kalau misalkan pakai apa namanya pakai Word gitu sama, kalau misalkan undo, Ctrl Z kayak gitu sama sih. Semua kayaknya ya. Biasanya memang kalau untuk bikin desain itu kadang memang nggak sekali langsung jadi gitu ya, apalagi kalau misalkan dadakan gitu, kalau kita nggak ada ininya. Tapi paling tidak dengan kita sering-sering berlatih itu kita akan terbiasa gitu. Kadang kalau nggak serak ya ubah. Karena tiba-tiba muncul ide di tengah jalan gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Mau tanya apa? Mau tanya tentang Nganfayu, boleh.
barangkali ada yang penasaran sama Nganfayu kegiatannya apa aja. Nah, selain untuk membuat konten-konten edukatif, konten karosel itu juga bisa dimanfaatkan untuk share katalog produk ya. Nah, supaya katalog produknya nggak monoton gitu-gitu aja, teman-teman bisa manfaatkan konten karosel.